Pelaksanaan PTM terbatas serentak di Bandung Barat yang dimulai pada hari Senin 20 September kemarin sangat diharapkan semua pihak tentunya bagi pelajar, lembaga sekolah, bahkan orang tua siswa, karena PTM dirasakan sangat efektif dalam menunjang pendidikan. Namun harus tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ketat juga perizinan terkait. Menurut Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Dr. Andes Haji Dadang Asapardan, MPD, berdasarkan data yang diperoleh dari pengawas atau pembina Satuan Pendidikan Jenjang SD yang menggelar PTM terbatas mulai 20 September 2021 sebanyak 472 atau sekitar 69% dari 683 SD se-Kabupaten Bandung Barat dan sisanya sebanyak 211 SD yang masih dalam proses perizinan terkait belum keluarnya izin dari Satgas Covid Kecamatan. Dari jumlah keseluruhannya 683. Dengan demikian ada 211 SD yang sampai saat ini dalam proses perizinan terkait dengan belum keluarnya izin dari Satgas Covid Kecamatan. Salah satu contoh sekolah dasar yang kami kunjungi di Kecamatan Ngamprah yaitu SD Sirna Galih. Menurutnya, sekolah tersebut mengambil PTMT dengan mekanisme sistem SIP. Pagi saya sudah mengecek kesiapan PTM di SD Sirna Galih. Mulai melaksanakan PTMT, mereka mengambil PTMT-nya dengan mekanisme 2 SIP. Jadi SIP pertama tadi kelas 1, SIP keduanya nanti kelas 4 siang pukul 10. Nah, tetapi di sana di Ngamprah itu di belakang SD itu ada juga satu SD yang belum melaksanakan PTMT karena belum dapat izin. Saya tanyakan, mereka sedang berupaya untuk menyelesaikan semua persyaratan yang memang dipersyaratkan dalam pelaksanaan PTMT ini. Terkait vaksin untuk pelajar SD tidak diwajibkan karena usianya masih di bawah 12 tahun. Siswa itu tidak diwajibkan di SKB 4 Menteri, tapi yang diwajibkan adalah pendidik dan tenaga pendidikan. Dan SD ini memang pada umumnya memang belum divaksin karena usianya masih di bawah 12 tahun. Untuk memonitoring pelaksanaan PTMT Dinas Pendidikan, kami memantau laporan dari pengawas pembina sekolah ataupun langsung memonitor ke sekolah yang akan kami kunjungi. Kami sudah mendorong para pengawas pembina, karena pengawas pembina itu biasanya membawahi 10 sekolah, melaksanakan monitoring ke sekolah binaan masing-masing, dan kami dari Dinas Pendidikan itu memantau dari laporan-laporan mereka ataupun kami masuk ke melakukan monitoring langsung ke sekolah. Tapi yang intensnya itu adalah pengawas pembinanya masing-masing. Tim Liputan Ica dan Dudi Kotok, Hadas TV mengabarkan.